Kasus Ferdy Sambo lama menjadi perbincangan panas di Indonesia. Seperti Sambo, sosok jenderal polisi lain, yakni Sugeng Sutarto, juga sempat divonis hukuman mati. Ferdy Sambo yang berpangkat Inspektur Jenderal Polisi dan terakhir menjabat sebagai Kadif Propam Polri ini harus mengakhiri karir perwira bayangkaranya sekaligus mengakhiri hidupnya di depan regu tembak. Ferdy Sambo resmi dijatuhi hukuman mati pada Senin, 13 Februari 2023. Sambo berpangkat Inspektur Jenderal Polisi dan berakhir menjabat sebagai Kadif Propam Polri. Setelah divonis hukuman mati, Sambo akan mengakhiri karirnya sebagai perwira bayangkara sekaligus akan mengakhiri hidupnya di depan regu tembak. Adapun Sambo terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, turut serta merampas nyawa Brigadir Yosua dengan perencanaan terlebih dahulu sebagaimana yang didakwakan. Ferdy Sambo bukan satu-satunya jenderal yang mendapatkan vonis hukuman mati. Pasalnya, dahulu terdapat perwira tinggi yang juga mendapatkan vonis yang sama, yaitu hukuman mati. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas, dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Vonis yang dijatuhkan oleh sang hakim sontak disambut oleh riuh-riang seisi ruang sidang. Publik juga mulai menyebut Sambo sebagai jenderal polisi pertama yang dihukum mati. Mengutip beberapa catatan sejarah, Sugeng Sutarto merupakan perwira polisi sejak zaman kolonial hingga zaman Jepang. Dia sempat menjabat Kepala Staf Biro Pusat Intelijen atau BPI. Sama-sama divonis hukuman mati. Namun, Ferdy Sambo dan Sugeng Sutarto memiliki latar belakang kasus yang berbeda. Berikut penjelasannya. Sambo divonis hukuman mati usai terbukti membunuh ajudan setianya, Brigadir Yosua. Adapun hingga kini, motif pembunuhan tersebut diduga kuat lantaran isu pribadi rumah tangga Sambo dengan meninggal Yosua. Sugeng di sisi lain dihukum mati lantaran isu politik di masa peralihan Orde Lama ke Orde Baru. Sugeng merupakan satu dari pengikut setia Soekarno. Bahkan Sugeng setia menemani Soekarno di waktu dirinya terseret isu G30S. Berkat kedekatannya dengan Soekarno, dirinya dituding terlibat dalam kegiatan Partai Komunis Indonesia yang kali itu dicap sebagai penyulut peristiwa gerakan 30 September dan turut menewaskan 9 perwira ABRI. Sontak, Sutarto ditangkap dan diadili pada 1966, tepat setahun setelah peristiwa G30S yang terjadi pada tahun 1965 silam. Sutarto dinilai bersalah terlibat secara tidak langsung dalam G30S yang disebut sebagai upaya kudeta atau menggulingkan pemerintahan yang sah. Sontak, majelis hakim memberikan vonis mati kepada Sutarto. Keberuntungan datang dari pihak Sugeng Sutarto. Sudah divonis hukuman mati, namun dibatalkan. Sutarto divonis bersama Subandrio dan Umar Dhani, mantan staf Angkatan Udara. Istri Sutarto setia memperjuangkan sang suami yang dinilai menjadi korban pembersihan lawan politik di masa transisi Orde Lama ke Orde Baru. Sontak sang istri memperjuangkan gerasi yang akhirnya disetujui oleh Presiden Soeharto. Akhirnya Sutarto dapat menghirup udara bebas di tahun 1995 bersama kedua sosok yang dipenjara bersamanya. Rasa sedih dan kecewa tidak hanya dirasakan oleh kedua terdakwa, Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Pasalnya, rasa pilu juga dirasakan oleh sang putri, Trisha Angelinka. Perasaan ini diungkapkan melalui akun TikTok dengan username @roasang yang diunggah pada Selasa 14 Februari 2023 bertepatan dengan Hari Perayaan Valentine. Di hari kasih sayang itu, akun TikTok Trisha mengunggah 7 foto berisi dirinya bersama Sambo maupun Putri Chandrawati. Di foto pertama tertulis kata I love you yang memenuhi seluruh konten. Foto kedua menampilkan Ferdy Sambo muda bersama sang istri. Lanjut di foto ketiga ada selfie yang dilakukan Sambo bersama Trisha. Kemudian di foto keempat ada foto dirinya bersama sang ibu, Putri Chandrawati. Konten selanjutnya berisi kumpulan foto keluarga Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Tak lupa pula
latar belakang lagu berjudul Sempurna versi cover dari Cepi Rao. Dan saya bangga menjadi anak perempuan kalian selamanya, kata Trisha dalam caption bahasa Inggris pada konten tersebut. Konten ini kemudian viral dan mendapatkan respon dari warganet berupa 564.000 likes, 16.000 komentar, dan 10.000 share. Vonis hukuman mati Verdi Sambo memancing beragam reaksi dari berbagai pihak, termasuk sang putri, Trisha Angelinka. Terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, Verdi Sambo, mendapatkan vonis hukuman mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 13 Februari 2023. Beda dengan sang istri, Putri Chandrawati, yang mendapatkan vonis 20 tahun penjara. Seperti tak bersedih ataupun tertekan dengan peristiwa yang menimpa keluarganya, Trisha tampak tenang menghadapi vonis hukuman mati dan penjara yang didapat orang tuanya. Ia bahkan terpantau makin rajin menunjukkan aktivitas di media sosial Instagram dan TikTok. Seperti belakangan ini, Trisha mengunggah video TikTok yang sudah lama berada di draft. Udah debuan di draft, tulis @trosang pada Rabu 15 Februari 2023. Sontak saja unggahan ini menjadi sorotan dari warganet. Gadis ini mendadak jadi bulan-bulanan dari warganet. Santai ya, soalnya banyak duit, kata warganet. Kok masih bisa ya dia begitu, ibu warganet yang lain. Dia masih happy karena tahu si ayah gak bakal hukum mati, ujar warganet lain. Itulah perbedaan kasus Verdi Sambo dan Sugeng Sutarto, dua jenderal polisi yang divonis hukuman mati. Saksikan berita terupdate lainnya di YouTube suara.com.